Negara Palestina menjadi kiblat pertama bagi umat Islam karena pada saat Nabi Muhammad SAW sholat di awal sholat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kiblat, mana kiblat Rasul dan para sahabat manusia Baitul Maqdis. Barulah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiblat dialihkan ke Masjidil Haram. Turunlah ayat tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa Nabi Muhammad SAW agar pindah arah kiblat ke Masjidil Haram. Sesampai ini bukan sampai kiamat. Dari kiblat orang Yahudi sampai kiblat kaum muslimin. Dari sini ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblat kaum muslimin. Nabi Muhammad pernah di-Isra Mirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pernah sholat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam dari para nabi dan rasul. Negeri Palestina ini adalah negeri para nabi dan rasul, negerinya Nabi Ibrahim alaihissalam, negerinya Ishak alaihissalam, negerinya Yakub alaihissalam, negerinya Ismail alaihissalam, lahirnya di situ walaupun hijrah ke Mekah. Negaranya Daud, negerinya Nabi Yusuf alaihissalam, negerinya Sulaiman, negerinya Yahya, negerinya para nabi, banyak yang diutus di negeri ini. Jadi negeri ini negeri para nabi. Bahwa Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat. Bahkan para nabi, para ulama banyak yang berziarah ke masjid ini. Negeri para ulama, negeri kitab-kitab, banyak ulama yang terlahir di negeri Palestina. Bahkan Nabi SAW melarang safar kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan safar kecuali di 3 masjid ini. Salah satunya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahi negeri Syam. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami." Di sini Rasul mendahulukan Syam, menunjukkan bahwa Syam lebih utama daripada Yaman. Kemudian banyak sahabat yang hijrah ke negeri Palestina. Banyak sahabat mereka berziarah ke negeri Syam ini. Artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan cuma negeri para nabi, negeri kitab-kitab sunnah wal jamaah. Karena negeri ini akan dikumpulkan seluruh umat manusia, karena negeri ini disebut Mahsyar. Lalu sejarahnya, kapan negeri ini memiliki penduduk manusia? Apakah orang Yahudi mereka mengklaim mereka memiliki tanah Palestina dan sekitarnya, ataukah siapa? Disebutkan dalam sejarah, dicatat oleh Islam ataupun Barat. Bahkan sejarah ini tertulis dalam perjanjian lama Taurat bahwa dahulu yang menghuni tanah ini bahkan Yahudi itu jauh datang belakangan. Bagaimana mungkin Yahudi mengklaim bahwa itu tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir dari Bani Israel kemudian dibawa hijrah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali menurut sejarah yang menempati itu? Ada satu kabilah, nama kabilahnya Kaniun. Kaniun ini kabilah keturunan dari Syam bin Nuh alaihissalam. Artinya ini kabilah dari Jazirah Arab. Jadi ketika terjadi pacaklik yang luar biasa di Arab, maka mereka mencari tanah untuk hidup. Maka mereka hijrah sampailah pada hari ini disebut Palestina. Lalu kapan ada Yahudi? Kapan mereka masuk?
kenapa muncul Bani Israel kemudian muncul Yahudi di sini. Maka kita masuk kepada zaman Nabi Yakub dan keturunan Nabi Ibrahim memiliki istri dan satu budak, memiliki istri yang bernama Siti Saroh, memiliki budak Siti Hajar. Kemudian lahir anak dari Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, kemudian diberi nama Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak inilah kemudian lahir Nabi Yakub. Yakub ini banyak saudaranya dan selalu ada konflik antara Yakub dan saudara-saudara lainnya. Yakub ini anak Ishak yang paling soleh, yang kemudian jadi penerus Ishak menjadi nabi, sehingga terkadang di malam hari suka menyendiri. Dalam bahasa Arab, pergi menyendiri di malam hari itu Isra. Kemudian karena Yakub ini suka berjalan di tengah malam, kemudian ia disebut Israil. Namun Yakub itu memiliki 4 orang istri, Rahib, Lia, dan 2 lagi merupakan budak, dan semuanya memiliki anak. Dan semua 12 kemudian akan meneruskan Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf alaihissalam dan juga saudaranya Benjamin. Yusuf sering dijolimi lalu dibuang ke sungai lalu dipungut oleh pedagang. Sampailah di Mesir lalu dibeli oleh pejabat Mesir, kemudian jadi bendaharawan Mesir. Dari sini Yusuf memboyong saudaranya dari Palestina ke Mesir. Tidak ada satu pun keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf berangkat ke Mesir dan ditampung oleh Nabi Yusuf karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan dan sangat dihormati oleh pejabat Mesir. Maka beranak pinak keturunan ini lalu disebut Bani Israel. Keturunan Yakub selama mereka hidup di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai, mereka hidup senang, mereka hidup mewah, mereka beranak pinak luar biasa. Ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, mulai Mesir menekan mereka. Rasanya Nabi Fir'aun mulailah menjajah Bani Israel ini. Bani Israel jadi budak Fir'aun, tertindas mereka. Karena tertindas inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka Nabi Musa. Para nabi dijadikan bahan olok-olok oleh mereka. Bahkan banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan ada 3 nabi yang diutus kepada Bani Israel dan semuanya dihabisi. Saking banyak yang diutus, mereka malah bosan dan mereka ingin diberikan raja. Mereka diberikan raja atas wahyu dari Allah kepada Nabi Samuel. Kemudian puncak kejayaan Bani Israel ialah pada zaman Nabi Sulaiman, yang mana ayahnya Nabi Sulaiman Nabi Daud alaihissalam. Di saat kepemimpinannya jadi raja telah mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah Nabi Daud meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putra Daud, yaitu Sulaiman. Ini sebuah puncak kekuasaan Bani Israel. Puncak kekuasaan Yahudi hanya ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama mukmin yang bernama Zulkarnain, ditulis dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman. Sulaiman berkuasa yang tidak diberikan kepada sebelumnya. Setelahnya dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung, dia bisa menundukkan tumbuhan-tumbuhan, dia bisa menundukkan angin. Inilah rasa alam yang nyata dan goib ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin yang membantu Sulaiman membangun istana yang makanya ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin itu tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgah sana. Dari sini jin tidak tahu yang goib. Kalau jin tidak tahu yang goib, berarti dukun lebih tidak tahu, karena para pendusta tidak usah dibenarkan. Sulaiman membangun istana namanya Haikal Sulaiman yang nantinya menjadi mimpi orang Yahudi.
ingin membangun Haikal Sulaiman. Sampai saat ini Sulaiman meninggal menjadi Masjidil Aqsa. Ketika meninggal di Masjidil Aqsa, ia meminta kepada Allah 3. 1. Bahwa Allah memberikan hukum yang sesuai hukum Allah. 2. Yang diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Ketiga, siapapun ke Masjidil ini niat sholat, tidak niat apapun, sholat ketika keluar sholat menggugurkan dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Yahudi ingin mencari Haikal Sulaiman, maka Masjidil Aqsa mau dirobohkan, Haikal naik. Itulah tujuan Yahudi sampai hari ini. Bab pertama, diaspora Yahudi. Pada awal Masehi, Romawi menduduki Yudea. Setelah bangsa Yahudi memberontak dan gagal, Romawi mengusir kuil penyembahan dan mengusir sebagian pendukung ke Eropa. Mereka disebut orang Yahudi karena menganut agama Judaisme. Berdasarkan agama bangsa Yahudi, Mesias akan datang dan mempersatukan mereka semua kembali ke Yerusalem. Meski demikian, seperti agama lain, kepercayaan ini mulai ditentang dengan aliran-aliran filosofi baru yang berkembang pusat di Eropa, dan ini semua berasal dari peristiwa besar: 1. Abad pencerahan, 2. Revolusi Prancis, 3. Perang Napoleon. Ketiga hal tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, pemisahan agama dan kehidupan publik. Kedua, perayaan di Eropa semakin menantik perasaan nasionalisme. Akibatnya, orang Yahudi di Eropa dipaksa untuk melupakan tradisi mereka demi mengasimilasikan dirinya dengan Eropa. Orang Yahudi mulai melupakan ajarannya. Bagi mereka, Palestina sudah menjadi tempat yang buruk karena kekuasaan Kekaisaran Otonom. Meski diskriminasi masih kerap terjadi di Eropa Barat, masih menjadi pilihan lebih baik, namun situasi berbeda terjadi di Eropa Timur. Di Eropa Timur, di mana nilai-nilai liberalisme belum terasa, diskriminasi terhadap Yahudi jauh lebih mematikan. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh dan tidak diperbolehkan berpergian sesuka hati, bahkan tidak berhak berpendidikan, sebagaimana dari mereka tidak bisa berbahasa lokal, dan kerap menjadi target penyerangan bahkan pembantaian. Bagi mereka, Palestina merupakan pilihan jauh lebih baik daripada tempat asal mereka. Semenjak tahun 1880, ratusan orang Yahudi di Eropa Timur memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Palestina di Kaisar Otonom. Hanya saja rencana untuk imigrasi massal dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Banyak yang meninggal karena penyakit malaria, kelaparan, atau ditangkap oleh pasukan otonom Turki. Sepertinya harapan untuk pulang ke kampung halaman mereka telah sirna. Bab kedua, strategi baru Herzl. Pada tahun 1891, seorang jurnalis ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Prancis. Jurnalis ini bernama Theodor Herzl. Setelah melibatkan seorang Yahudi di Prancis, Herzl mengambil sebuah kesimpulan pahit. Bangsa Yahudi akan menjadi bangsa pendatang dan dianaktirikan di mana mereka berada, tak peduli bahwa mereka sudah terisimilasi, menganut agama lokal, bahkan menjadi bagian dari angkatan bersenjata itu. Bagi dia, bangsa Yahudi tetap dibenci di mana saja mereka berada. Dengan demikian, satu-satunya adalah memiliki negaranya sendiri. Herzl merasa bahwa imigrasi ke
Palestina saja tidak cukup, bahkan berbahaya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjadi negara Yahudi adalah memastikan dukungan dari negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perjanjian realisasi untuk membentuk sebuah negara, barulah imigrasi massal bisa dimulai. Disinilah ideologi Herzl bertentangan jauh dengan ajaran Judaisme. Apabila Judaisme didasarkan dengan agama yang menantikan keselamatan dari Mesias, ideologi Herzl didasarkan dengan nasionalisme Yahudi. Herzl merasa bangsa Yahudi tidak menunggu terlalu lama. Menurutnya bangsa Yahudi harus mengambil alih takdir mereka dan segera membentuk negara di Palestina. Ideologi Herzl inilah kemudian dinamakan sebagai Zionisme. Dan mulai Herzl menyebarkan ideologinya pada tahun 1897. Ia mengumpulkan tokoh Yahudi dari seluruh Eropa dalam Kongres Zionis yang pertama. Rencana yang ditawarkan Herzl banyak dukungan juga banyak bagi mereka yang menentang Zionisme. Membuat negara bagi bangsa Yahudi melanggar kitab Taurat, di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa Yahudi. Namun Herzl tidak menyerah. Dia mulai mendekati petinggi Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Otonom. Setelah mendapatkan dukungan mereka, barulah ia beranjak ke Kekaisaran Otonom untuk meminta petak tanah tersebut. Ia menawarkan keuangan bagi Kaisar Otonom. Namun Kekaisaran Otonom yang sedang masalah dari bangsa Eropa tidak ingin memberikan secuil tanah di Palestina. Sekali lagi Herzl tidak menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Otonom, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Otonom, Rusia dan Inggris. Meskipun gagal untuk meyakinkan Rusia, Herzl mendapatkan tawaran wilayah dari Inggris. Wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan di Uganda, dan tentunya tawaran tersebut ditolak. Lebih naasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Pada tahun 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Sementara Zionis yang berada di Eropa merasa ancaman terbesar berasal dari ancaman otonom, maka dari itu Inggrislah yang harus didukung. Salah satu Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah ilmuwan yang bernama Chaim Weizmann. Selama perang berkecamuk, ia melobi Inggris Lord Arthur Balfour untuk meminta sepangkat tanah untuk bangsa Yahudi di Palestina. Apabila Inggris berhasil memenangkan Kekaisaran Otonom, dan ini adalah balasan dari Lord Balfour. 4 tahun kemudian, yakni 1918, Inggris terbukti mengalahkan Kekaisaran Otonom. Dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di atas seluruh tanah di Palestina. Dan dengan kekuasaan ini Inggris mulai mengambil kebijakan yang seakan mengingkari bangsa Yahudi. Pada tahun 1921, Inggris membuat kerja Transjordan, dan kerajaan ini bukan bagi negara Yahudi. Tanpa disangka, pengingkaran janjinya memetik nasionalis ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa, dan juga di sisi Yahudi yang semakin tidak mempercayai Inggris, membenci bangsa Arab. Konflik antara bangsa Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkatkan hari demi hari, di mana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky membentuk milisi Yahudi bernama Haganah. Dan Hamnoski percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab
karena sudah banyak bangsa Arab di Timur Tengah. Ia percaya bahwa bangsa Yahudi tidak boleh mempercayai bangsa manapun, termasuk Inggris. Dengan meningkatkannya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan antara konflik antara Arab dan Yahudi di Palestina. Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hanya saja tahun 1939 merupakan tahun yang sangat menakutkan bagi bangsa Yahudi. Jerman baru saja dikuasai oleh Partai Nazi yang berambisi memburu dan memusnahkan seluruh orang Yahudi di dunia. Bukan hanya itu, pandangan ekstremis dari Vladimir Zelensky mendapatkan banyak dukungan dari Yahudi. Mereka membunuh perwira Inggris dan menebar teror di bangsa Arab. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk seperti Irgun dan Lehi untuk menyerang bahkan melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris yang dihambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Ekstremis kelompok ini, bahkan beberapa tokoh Yahudi seperti Ben Gurion, mengecam tindakan mereka dan mendorong Inggris serta seluruh dunia untuk segera mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina. Inggris semakin muak akan kekacauan di Palestina dan menyerahkan Palestina ke PBB. Di sini masa darah Palestina ditentukan. Palestina dibagi menjadi 3 bagian, satu untuk bangsa Yahudi, satu untuk bangsa Arab, satu Yerusalem bagi PBB. Pada tanggal 29 November 1947, pemilihan suara dimulai dan hasilnya 33 negara setuju, 13 negara menolak, 10 negara abstain, 1 negara tidak hadir. Pada akhirnya impian dari Zionisme tercapai. Dunia mengenal Israel meski bukan selamanya. David Ben Gurion mempromosikan kemerdekaan Israel, kemudian menjadi Perdana Menteri Israel 14 Mei 1940. Syekh Ahmad Yasin adalah sosok pendiri Hamas yang mungkin sudah awam di telinga banyak orang. Sosok banyak menarik perhatian usai Hamas meluncurkan serangan militer ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2008. Namanya dikenal sebagai petinggi kelompok militan asal Palestina Hamas. Berdiri pada tanggal 1980, Hamas dikenal sebagai gerakan perlawanan Islam dan memiliki catatan panjang konflik dengan Israel sejak dulu. Lahir dengan besar di Palestina, Syekh Yasin adalah figur sentral di balik pendirian Hamas, sebuah organisasi gerakan politik dan militan berperan penting di Palestina. Lahir pada 1937 di desa Al-Ashawa dekat kota Gaza, Yasin mengabdikan hidupnya untuk berjuang politik keagamaan. Sosok Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang berjuang melawan Israel ini adalah salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Palestina. Ia dikenal sebagai pendiri dan pemimpin spiritual Hamas, sebuah gerakan perlawanan Islam berjuang melawan penjajahan Israel. Namun sebelum menjadi sosok yang segani ditakuti oleh musuh-musuhnya, Syekh Yasin memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Syekh Yasin lahir di desa Al-Jawrah, pinggiran di Masjidil Selatan Jalur Gaza. Pada tahun 1937, ia berasal dari keluarga religius dan berpengetahuan luas. Ia kemudian belajar di rumah dengan bantuan guru-guru yang mengajarkan kepadanya berbagai ilmu seperti filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi. Ia juga menjadi imam Masjidil Rimal Gaza di mengajar bahasa Arab dan tarbiyah Islamiyah di sebuah sekolah dasar. Syekh Yasin ditangkap oleh
Israel pada tahun 1989 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun ia telah menjadi pimpinan Hamas dari selama penjara. Ia sering memberikan pidato dan fatwa pada para pengikutnya. Syekh Yasin dibunuh oleh Israel pada tanggal 19 Maret 1994. Banyak warga Israel tengah tertidur lelap ketika peristiwa itu terjadi. Hari Sabtu lalu adalah hari Sabat Yahudi yang berarti banyak keluarga Israel akan dihabiskan waktu bersama di rumah atau di Sigong. Sebagian lainnya bertemu dengan kawan mereka. Namun ketika fajar mulai menyingsing, sejumlah roket menghujani wilayah Israel, menandakan dimulainya serangan dengan skala dan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun Israel telah memperkuat penghalang perbatasan antara wilayahnya dan sebagai wilayah Palestina di Gaza. Dan beberapa jam terungkap bahwa penghalang itu mudah ditembus. Keunggulan taktik Hamas dalam menyerangan Israel. Taktik yang digunakan oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada Sabtu 2023 merupakan taktik paling canggih yang pernah mereka lakukan. Hamas menyerang Israel lewat udara, lewat darat, atau dalam istilah militer yang dikenal sebagai operasi multi-domain. Perjuangan Hamas melakukan serangan awal terhadap pos pengamatan Israel dengan menggunakan drone sebelum serangan roket besar-besaran menghancurkan pertahanan Iron Dome Israel. Inilah yang disebut sebagai operasi pembentukan, yang pada dasarnya merupakan persiapan untuk tahap berikutnya, yaitu masuknya perjuangan Hamas secara fisik ke dalam Israel. Ini invasi fisik belum pernah terjadi sebelumnya. Hamas menyerang Israel dari sebagai arah. Mereka menyerang sasaran militer Israel, membunuh dan menangkap tentara serta merampas peralatan militer. Hal yang berdasarkan semua aktivitas ini adalah penggunaan elemen psikologis, termasuk merekam dan menyiarkan serangan di komunitas perbatasan Israel dan DJ sebuah konser musik, termasuk menangkap tentara dan warga sipil Israel yang kemudian dibawa ke jalur Gaza. Berikut adalah keunggulan taktik militer Hamas dibandingkan Israel dilansir dari Al Jazeera Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Perencanaan tersembunyi. Sebagian besar perencanaan yang dilakukan Hamas dilakukan pada saat Israel sedang mengalami ketegangan politik yang telah mengguncang negara itu selama berbulan-bulan. Ketegangan politik didorong oleh pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan merombak sistem peradilan. Perombakan sistem peradilan ini memicu aksi protes besar-besaran di Israel selama berbulan-bulan. Kerusuhan tersebut akan menimbulkan kebisingan latar belakang yang dapat mengganggu intelijen Israel. Hamas akan mempelajari pengumpulan intelijen Israel, mengidentifikasi sumber-sumber Israel dan memfokuskan mereka pada hal yang menyembunyikan persiapan mereka. Menurut laporan berita, Hamas juga telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur terowongan, membangun jaringan jalur bawah tanah yang memungkinkan mereka secara fisik melewati pos pemeriksaan Israel dan melakukan serangan mendadak. Penggunaan terowongan ini fasilitas bawah tanah hampir pasti membantu persembunyian persiapan intelijen Israel. Ancaman yang berkembang. Hamas tampaknya telah belajar dari berbagai sumber dan manfaat, mempelajari pertemuan masa lalu dengan pasukan Israel, termasuk mempelajari taktik yang digunakan oleh perjuangan Jenin pada 2002 dan menerapkan invasi mereka sendiri. Hamas tampaknya mengambil invasi dari infrastruktur militer Hezbollah dan strategi perang pemberontak. Pertemuan di masa lalu dengan pasukan Israel, khususnya selama serangan di Gaza pada 2014, telah mengajarkan kepada Hamas tentang pentingnya perang perkotaan dan bagaimana memanfaatkan alat peledak, infrastruktur air, jaringan terowongan, perang psikologis, dan perang asimetris. Banyak yang mendukung, ada yang melakukan demonstrasi di jalanan, ada yang melakukan membantu pembiayaan peperangan, membela Palestina. Akal sehat manusia sudah mulai bertumbuh karena manusia sudah muak dengan teori manipulasi. Teologi
Pembebasan adalah suatu gerakan yang menjadikan agama bukan sebagai sebatas seremoni atau hanya sebatas keluar masuk tempat ibadah. Mereka menjadikan agama menjadi senjata perlawanan, senjata untuk menciptakan perdamaian. Hamas sedang berupaya untuk membuat perdamaian karena Hamas membela masyarakat Palestina untuk meraih kemerdekaannya, karena korban politik gerakan perang di dunia pertama dan kedua, yang selama ini fakta sejarah terjadi dengan banyak teori manipulasi. Kalau kita belum bisa berjihad dengan senapan, kita bisa berjihad dengan lisan dan tulisan, yaitu melawan pemikiran sesat yang sedang berkembang. Ketika jalur bawah tanah terowongan semakin sulit dilalui, maka jalur udara pun ditempuh. Semoga Allah SWT menenangkan para mujahid di Palestina atas Israel.